know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap, clap to the sound. Halo Jikit, hai, apa kabar semuanya? Masih dalam rangka tahun baru ya, ini baru minggu ketiga bulan Januari. Nah, hari ini Loso Lolita nggak sendiri, ditemenin sama Asia dan sama Kaylin. Iya, kita bertiga mau mimpin ibadah. Tapi sebelumnya mau tanya dulu nih, udah sekolah onsite? Udah? Udah berapa seminggu sekali masuk? Berapa Satu. kali? Oh, satu kali ya. Teman-teman juga mungkin ada yang udah. Kalau Feli? Belum. Belum, masih online. Iya. Nah, masih online ya. Gak apa-apa ya, kita masih masuk masa yang ada yang bisa onsite, ada yang bisa online juga, hybrid namanya ya, campur. Tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat mengikuti ibadah juga. Nah, kalau sekolah minggu, semoga tahun ini kita segera bisa mulai sekolah minggu ya. Kita berdoa sama-sama ya, supaya pandeminya cepat reda, kita semua bisa ketemu. Nah, sebelum mulai, kita mau berdoa dulu sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih melalui ibadah online kami masih tetap bisa beribadah bersama teman-teman di rumah. Kami mau masuk ibadah hari ini, Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin kami semua sehingga kami bisa menyembah Tuhan dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Pimpin kami yang memimpin ibadah agar semua kemuliaan dan nyanyi-nyanyian ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau nyanyiin satu lagu mungkin cukup baru ya buat anak-anak, buat teman-teman ya. Apa judulnya? Jump into the light. Jump into the light ya, Vel. Lagunya cukup enaken ya. Nah, jadi semoga anak-anak juga anak-anak dan teman-teman semangat mengikutinya. Kita bisa ikut gerakan di rumah ya. Oke, yuk kita mulai ya. Jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give me your heart. Jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give me your heart. He is the
Gimana? Bagus kan tadi arti kata-kata lalunya ya? Kita jump into the light katanya ya, harus tinggalin yang buruk. Terus di akhir kata itu you are the light katanya ya. Kalian semua adalah terang ya, jadi harus bersinar dimanapun kalian berada. Lagu yang kedua ini juga sama artinya ya, this little light of mine ya. Jadi kita punya terang kecil ya, tapi kita mau bersinar ya. Tuhan pasti bantu kita buat bersinar karena Tuhan sendiri adalah terang yang sesungguhnya yang menyebabkan kita bisa bersinar. Betul. Ya, jadi lagu ini This Little Light of Mine, terus nanti ada Jesus is the Light ya. Kita menyinarkan terangnya Tuhan ya. Jadi dimanapun anak-anak berada, jadilah terang dunia ya. Meskipun kecil seperti lilin, tapi bisa menghangatkan, bisa menerangi ya. Ya, kita nyanyikan lagu yang kedua ya. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Halo G-Kids kelas besar, hari ini bersama dengan Lau Sofero kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa. Semuanya siap? Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami melewati beberapa minggu di tahun yang baru ini. Kami juga berterima kasih karena kami boleh beribadah pada hari ini. Tuhan menolong Lau Sofero yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan dan juga anak-anakmu G-Kids yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah ini supaya bisa berkonsentrasi dengan baik dan juga bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita masih akan belajar dari kisah-kisah Natal. Walaupun
Natal sudah berlalu di bulan Desember lalu, sekarang sudah bulan Januari, minggu yang ketiga. Tetapi kita masih bisa belajar banyak dari kisah-kisah Natal untuk memulai hari-hari di tahun yang baru. Hari ini kita belajar dari Alkitab kita yang diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Kisah orang-orang Majus dari timur. Kalian mungkin seringkali mendengarkan cerita mengenai orang Majus setiap tahun, setiap kalian merayakan Natal, bukan? Tapi hari ini Lausovero mengajak kalian untuk belajar dari sesuatu yang penting, ya, yang membuat orang-orang Majus itu bisa tahu kelahiran Tuhan Yesus dan juga bisa tahu di mana tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Apakah itu? Kita lihat di ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Apa yang membuat orang Majus ini tahu bahwa akan ada raja Yahudi yang baru dilahirkan? Dari bintang, ya, bintang yang mereka lihat dari timur. Nah, bintang inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi tanda kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang mereka kenali sebagai raja orang Yahudi, ya. Mereka pelajari begitu rupa. Orang Majus ini belum tentu ada 3, ya, tapi bisa jadi lebih, ya. Mereka adalah orang-orang bijak, orang-orang yang pandai, ya. Mereka biasanya disebut sebagai ahli perbintangan yang bertugas di kerajaan, ya. Dan mereka mempelajari begitu rupa sehingga mereka tahu, ya, ada sebuah bintang yang berbeda, ya. Sebuah bintang yang menunjukkan kelahiran seorang raja Yahudi. Kemudian mereka menempuh perjalanan yang jauh. Mereka rela untuk pergi, ya, dari kenyamanan mereka, ya. Mereka pergi bisa jadi adalah berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan untuk bisa menemukan raja orang Yahudi yang baru lahir itu, ya. Tetapi mereka mau melakukannya. Ketika sampai di Yerusalem, firman Tuhan tadi ceritakan, ternyata ketika mereka bertanya kepada orang-orang di Yerusalem tentang kelahiran raja orang Yahudi tersebut, tidak ada yang bisa memberitahu, ya. Padahal orang Yahudi sangat mengerti. Orang Yahudi itu sangat tahu nubuatan di dalam kitab suci mengenai kelahiran juru selamat, yaitu Tuhan Yesus, ya. Tetapi bahkan, ya, dikatakan tua-tua, orang-orang yang tahu tentang agama pun, yang tahu tentang kitab suci pun tidak memberikan info, ya, tidak memberitahu kepada orang-orang Majus di manakah, ya. Padahal di dalam kitab suci itu dengan jelas, ya, disebutkan, ya, dalam nubuatan itu di mana dia akan dilahirkan, ya. Tetapi kita lihat, ya, walaupun tidak mendapatkan keterangan, ya, bahkan dari Raja Herodes, ya, yang justru merasa terancam dengan keberadaan raja Yahudi yang baru tersebut, ya, sehingga kemudian dia justru menyuruh orang-orang Majus itu untuk mencari dan kemudian mengatakan akan menyembah kepada dia, padahal Raja Herodes ingin membunuh raja yang baru lahir itu, ya, supaya tidak merebut kekuasaannya, ya. Walaupun tidak ada orang yang bisa memberikan info di mana kelahiran Tuhan Yesus, tetapi Tuhan bisa pakai segala cara, ya, termasuk memakai bintang, ya. Dikatakan di ayatnya yang ke-9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Bukankah itu bukan sesuatu yang umum?
Bukankah itu bukan sesuatu yang biasa ya? Sehingga ada sebuah bintang bisa menunjukkan tempat di mana kelahiran raja yang mereka cari. Jika bukan karena itu adalah Tuhan yang melakukannya, ya, itu mungkin sesuatu yang mustahil. Kids, dari kisah tadi kita bisa belajar bahwa bintang tadi bukanlah sebuah bintang yang biasa, yang seperti kita lihat di malam hari sedang bercahaya berkelap-kelip ya. Bukan seperti itu, bukan sekedar perhiasan malam, tetapi bintang itu adalah bintang kehidupan, the star of life ya, di mana menunjukkan sebuah pengharapan akan lahirnya seorang juru selamat yang akan mengampuni dan juga menyelamatkan setiap manusia ya, sehingga orang-orang Majus itu bisa datang menyembah dan kemudian memberikan persembahan dan mereka pun diberkati. Bagaimana dengan kita? Ada sebuah cerita di dalam sebuah rumah ya, ada seorang mama dan 3 orang anaknya. Ketika Natal tiba, mereka semangat sekali. Karena apa? Karena mereka akan menyusun pohon Natal ya, yang mereka nantikan setiap tahun. Kemudian mereka menyusun pohon Natal itu begitu indah, memberikan hiasan-hiasan, dan kemudian mereka duduk di sekeliling pohon Natal itu. Ketika mereka duduk, mama mereka bertanya, "Nak, kalian bertiga kalau boleh menjadi bagian dari pohon Natal itu, kalian mau jadi apa?" Lalu kemudian anak yang pertama berkata, "Mah, aku mau jadi seperti hadiah-hadiah." "Kenapa kamu mau menjadi seperti hadiah?" "Karena hadiah itu adalah sesuatu yang sangat dinantikan, yang sangat disukai, mulai dari anak-anak, orang dewasa, semua suka hadiah ya. Anak-anak dan orang tua akan menyukaiku karena aku adalah hadiah ya." Lalu kemudian anak yang kedua berkata, "Kalau aku mau menjadi seperti hiasan-hiasan Natal, pita-pita, binatang-binatang, bola-bola Natal." "Kenapa kamu mau menjadi seperti hiasan-hiasan Natal?" Karena kalau pohon Natal itu cuma hijau tanpa hiasan-hiasan Natal, maka pohon Natal itu akan membosankan, tidak menarik lagi. Aku ingin membuat orang itu merasa senang, ya, merasa tidak bosan. Wah, itu jawaban anak yang kedua. Lalu anak yang ketiga, "Aku mau jadi apa ya? Aku mau jadi itu," sambil dia menunjuk ke atas. "Apa itu?" kata mamanya. "Aku mau menjadi seperti bintang." "Kenapa kamu mau menjadi seperti bintang?" "Karena bintang itu bercahaya ya, sehingga ketika malam itu gelap, tidak ada bintang, maka kita tidak bisa melihat jalan, kita tidak tahu kalau ada bahaya. Tetapi kalau ada bintang, ya, kita bisa melihat jalan, kan kita bisa sampai ke tempat yang aman dan bisa berjalan dengan baik." Nah, anak-anak, pertanyaan yang sama juga diberikan kepada setiap kalian. Apakah kalian mau menjadi seperti hiasan-hiasan Natal atau hadiah yang hanya membuat orang lain senang? Atau kalian mau menjadi seperti bintang yang bercahaya, bukan bintang biasa, tetapi bintang pengharapan, the star of life ya, menjadi anak-anak Tuhan yang membuat orang lain yang berdosa, yang belum mengenal Tuhan, boleh datang kepada Tuhan, yang memperkenalkan kasih Tuhan, yang menebus, yang mengampuni kita, menyelamatkan kita, juru selamat yang begitu mengasihi semua orang. Hari ini lewat cerita kita ya, dari firman Tuhan yang kita sama-sama renungkan, kita diajak untuk menjadi anak-anak Tuhan, bukan anak-anak Tuhan biasa ya, tetapi anak-anak Tuhan yang seperti bintang-bintang
kehidupan yang bercahaya di tengah kegelapan dosa, yang bercahaya di tengah kegelapan dunia ini. Ya, maukah kalian menjadi seperti bintang-bintang kehidupan? Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 14a berkata, kamu adalah terang dunia. Ya, artinya apa? Setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yang sudah mendapatkan terang yang sejati, yaitu Tuhan Yesus, juga harus menjadi terang di tengah-tengah dunia. Gak boleh jadi anak-anak biasa-biasa saja. Lewat sikap, lewat hidup, lewat perbuatan, apapun itu di dalam hidup kita, kita harus menjadi terang bagi orang lain, khususnya buat mereka yang belum mengenal Tuhan. Ya, itu adalah disebut sebagai kegelapan. Ya, terang tidak mungkin bercahaya di tempat yang terang, nggak ada gunanya. Ya, tetapi kita boleh menjadi terang di tempat yang gelap. Lause mengajak kalian untuk memikirkan ya, 1 atau 2 orang yang menurut kalian belum mengenal Tuhan. Ya, mungkin kalian masih kecil, belum bisa berbuat banyak. Tetapi jangan takut, karena Tuhan katakan walaupun kalian masih kecil, ya, dari anak kecil sampai orang dewasa semuanya adalah terang dunia. Tuhan akan menolong kita untuk menjadi terang. Bukan hanya dengan kata-kata, ya, tetapi kita bisa tunjukkan lewat sikap hidup kita yang baik, ya, sehingga kemudian dikatakan kalau orang lain melihat sikap hidup yang kita yang baik, ya, mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Maukah kalian menjadi terang-terang dunia? Maukah kalian menunjukkan Tuhan Yesus melalui kehidupan kalian, melalui sikap kalian kepada mereka yang belum mengenal Tuhan dan mengenal kasih Tuhan? Mari kita berdoa. Lause Vero akan berdoa buat kalian dan buat kita semua. Boleh menjadi the stars of life. Bapa di surga, terima kasih Engkau menjadi terang di dalam kehidupan kami. Tapi terang itu tidak boleh kami simpan sendirian. Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi the stars of life, memberikan cahaya pengharapan Tuhan kepada mereka yang belum mengenal-Mu. Lewat hidup kami, perbuatan kami, sikap kami, tingkah laku kami, khususnya kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Tolong anak-anak-Mu untuk boleh menemukan seseorang atau menemukan cara untuk boleh membagikan terang itu yang sudah kami terima melalui Tuhan Yesus pada waktu-waktu ini. Kami tidak mau menjadi anak-anak yang malas atau menjadi anak-anak Tuhan yang hanya menyenangkan orang lain, tetapi kami mau membawa orang lain kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak kelas besar katakan amin. Ayat hafalan kita mudah ya, mudah untuk diingat tadi ya. Dari Matius 5 ayat 14a. Kamu adalah terang dunia. Tuhan Yesus memberkati. Bercahaya waktu malam.
Church.